Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai hai. Ketemu lagi di channel Matematika Sentui Purnama. Kali ini saya akan membahas bedah soal hot pada bab bangun ruang atau biasa dikenal dengan dimensi 3. Ya. Perhatikan gambar ini, orang mau membangun rumah. Ya. Saya bacakan. Membangun rumah selalu desainnya didominasi permainan garis dan geometri atau bangun ruang. Karena memang sudah menjadi konsep dasar dalam ilmu arsitektur. Memadukan dan mengkomposisikan garis dan bentuk geometri menjadi tantangan. Yang merancangnya agar diperoleh karya cantik yang nyaman untuk penghuninya, yang perlu kecerdikan dan kepiawaian dalam mencari solusinya. Setelah rumah selesai dibuat, salah satu ruangan rumah berbentuk kubus. Dibuat ilustrasi seperti di bawah ini. Lah ini kubusnya. Dengan panjang rusuk kubus 8 meter. Kubus A, B, C, D, E, F, G, G, H. Perhatikan, gunakan wacana di atas untuk soal di bawah. Langsung aja soal nomor 1. Berilah tanda centang dan boleh lebih dari satu jawaban yang benar dari pernyataan berikut berdasar wacana di atas tentang geometri. Nomor 1. Pernyataannya. Jarak titik A ke C adalah 8 meter. A ke C. Yang kedua, jarak titik B ke G. B ke G. Yang ketiga, jarak titik A ke garis CG. Yaitu hasilnya 8 akar 2. Yang keempat, jarak titik B ke titik H. Yaitu jaraknya 8 akar 3 meter. Yang kelima, jarak garis AH ke garis BG. Garis AH ke garis BG. Yaitu jaraknya 8 akar 2 meter. Ya, langsung aja kita ke pembahasan. Ini ya gambar-gambarnya. Lah ini. Sebelum masuk ke situ, saya ingatkan panjang diagonal sisi itu A akar 2. Diagonal sisi seperti ini, yang kuning AH, HF, ini diagonal sisi. Panjang diagonal ruang, ya, atau ini panjang diagonal ruang, yaitu A akar 3. Diagonal ruang seperti B ke H, A ke G, E ke C. Itu ya. Langsung aja kita ke soal. Perhatikan jarak A ke C. Jarak A ke C kita pakai yang ini. A ke C. Bentar ya, langsung aja kita kerjakan di sini. Jarak A ke C. A ke C. Nah ini. Jarak A ke C ini. A ke C ini merupakan apa? Diagonal sisi. Tadi panjangnya apa diagonal sisi? A akar 2. Maka A-nya tinggal diganti. Berapa A ini? Panjang rusuk 8. Berarti AC panjangnya 8 akar 2. Jarak A ke C panjangnya 8 akar 2. Ini ya. Berarti ini apa? Ini salah. Kita centang yang salah di sini.
Nah, sekarang jarak B ke G. Jarak B ke G kita lihat. Jarak B ke G. Kita ambil ini di sini titiknya. Kita copy, kita paste, kita taruh. Nah ini, yaitu sini apa? Jarak B ke G. B ke G ini apa? Juga diagonal sisi, sama dengan AC. Berarti panjangnya sama, A akar 2. Karena rusuknya 8, maka 8 akar 2. Kita lihat di sini. Benar nggak 8 akar 2? Oh betul. Kita copy di sini. Nah, yang kita centang yang benar. Mudah ya? Bangun ruang. Sekarang jarak A ke garis CG. Kita lihat A ke garis CG. Ini A, ini CG. Kita copy dulu A ke CG. A ke CG. Nah ini jarak A ke CG supaya nggak bingung. Saya kasih warna yang beda. Ini yang kuning ya. Nah, berarti ngitung garis dengan titik jarak. Kita buatlah dari titik A ke CG. Asalnya tegak lurus. Atau kalau bingung, buatlah dia menjadi bidang. Bidang apapun boleh. Maka kita lihat bidang apa yang kita buat. Melalui titik A dan melalui garis CG. Kita buat bidangnya. Nah ini ya. Kita buat bidangnya. Ya, kita buat. Nah, berarti membuat bidang yang melalui titik A dan garis CG yaitu bidang ACGE. Maka kelihatan jaraknya ini. Jarak A ke CG karena merupakan persegi panjang, maka jaraknya ini akan tegak lurus di sini semuanya. Berarti jarak A ke CG yaitu panjang AC. Bener nggak jarak A ke CG itu? Nah ini. Jarak titik A ke garis CG 8 akar 2. AC adalah diagonal sisi. Maka jaraknya sama betul. Yaitu 8 akar 2. Kita copy di sini. Nah. Sekarang yang keempat. Jarak titik B ke garis H. Jarak titik B ke garis H. Kita copy di sini. Kita pakai yang ini ya. Nah ini. Nah. Oh kok hilang ya. Bentar nah ini. Nah ini. Jarak titik B ke H. Kalau antar titik kita garis saja. Kita lihat BH ini apa ini? Oh, BH ini diagonal ruang. Berarti berapa panjang diagonal ruang? Yaitu A akar 3. Karena rusuknya 8, maka jawabannya apa? BH panjangnya 8 akar 3. Kita lihat langsung. Benar nggak 8 akar 3? Oh, betul juga. Kita centang. Nah, ini. Ya. Yang kelima, jarak garis AH ke garis BG. Kita lihat garis A. Ini garis AH, ini garis BG. Sama intinya.
membuat jarak, kalau bisa buatlah bidang, yaitu bidang yang melalui garis AH dan melalui garis BG, atau tariklah suatu garis dari garis BG ke garis AH, asal kedua-duanya saling tegak lurus. Karena pada kubus paling enak saya buat bidang, ya. Saya buat bidang, saya kopikan ini. Bentar untuk membuat bidang, ya. Yaitu buatlah bidang yang melalui yaitu apa? Yang melalui garis AH dan garis BG. Nah, ini saya copy lagi. Saya taruh sini. Nah, ini jelas ya, warnanya bidangnya jadi ABGH. Ya, ini ya. Ini juga merupakan persegi panjang. Persegi panjang, sudutnya saling tegak lurus. Maka A ke garis BG sama aja jarak AB atau jarak GH atau jarak HG. Berarti apa ini? AB GH itu adalah panjang rusuk kubus. Atau yang disebut dengan apa? ABGN juga bisa disebut dengan bidang diagonal. Kita lihat benar nggak jawabannya 8. Oh, salah. Harusnya 8. Karena apa? Yaitu jaraknya yaitu sama dengan panjang AB atau panjang GH. Jelas ya soal ini? Saya lanjut ke soal nomor 2. Saya bacakan. Diketahui kubus ABCD EFG ya dengan panjang rusuk 6 cm atau 6 cm. Jarak titik B ke diagonal EG. B. Kita lihat di sini pembahasannya, ini gambarnya ini cuma rusuknya ini kita ganti 6 ya. Cuma sini. Nah, ini 6. Perhatikan di sini. EG ini diagonal sisi. Terus jarak titik B. Titik B ini kita buat lagi titik B. Titik B. Nah, ini B ke mana ini? Wah, masalah kalau gitu ya. B ke mau ke G atau ke E atau ke T perpotongan ini. Lah sama kalau kita bimbang, buatlah bidang yang melalui titik B dan garis EG. Tapi bidang yang menguntungkan bagi kita. Maka saya buat ini bidang. Oh, saya tarik ke sini aja bidangnya. Habis ya. Bentar, saya buat bidang dulu. Bidang. Lah ini. Nah, satu ini sama satunya saya copy aja. Saya jatuhkan di sini. Nah, ini. Maka kalau kita perhatikan, jadilah bidang segitiga. Segitiga apa ini kita tinjau? Segitiga sama sisi. Loh, kok tahu? Karena BE, BG, EG, panjang rusuknya segitiga adalah diagonal sisi. Semua panjangnya sama. Maka jarak B ke EG sama aja tinggi dari titik B ke alas segitiga. Di mana jatuhnya? Pas di tengah-tengah garis EG. Maka kita copy lagi di sini. Nah, itu. Saya kasih warna yang beda.
Saya kasih warna kuning. Maka jarak titik B ke garis EG jatuh ke BT di tengah-tengah EG. Maka kita hitung ini tingginya. Berarti diingat-ingat, EG itu diagonal sisi. Panjangnya 6 akar 2. Maka kita pakai separuh ini. Maka apa ini? BG dikurangi apa? Dikurangi G ini. BG. Oh, ini tadi yang P ya ini. Oke. Ini yang P. Bentar. Saya betulkan di sini dulu. Nah, ini ya. Ini titik T, supaya nggak bingung ya. Ini berarti juga titik T. Nah, ini. Nah, ini yang buat masalah. Nah, ini juga ya, saya ganti semua. Bentar ya, saya ganti semua. Nah, ini BT. Saya ganti semua. BT. Nah, sip. Kita ganti semua. Oh, kelewatan ngapusnya. Nah, ini ya, saya ulang. Maka jarak titik B ke garis EG yaitu BT. Kita tinjau segitiga ini, yaitu kita ambil separuh, kita lihat segitiga BGT. Segitiga siku. Maka berlakulah Pitagoras. BT sama dengan akar BG kuadrat dikurangi GT kuadrat. BT sama dengan akar BG ini diagonal sisi, yaitu buka kurung 6 akar 2 tutup kurung pangkat 2 min. EG ini juga diagonal sisi. Ini separuhnya. Separuh dari 6 akar 2 yaitu 3 akar 2. Maka GT buka kurung 3 akar 2 tutup kurung pangkat 2. Maka kita hitung BT sama dengan akar 6 pangkat 2, 36, akar 2 pangkat 2, 2. 36 kali 2, 72. 3 pangkat 2, 9, akar 2 pangkat 2, 2. 9 kali 2, 18. Sama dengan akar 72 kurangi 18 sama dengan akar 54. Kita sederhanakan. 54 itu
9 kali 6. Akar 9, 3. Maka akar 54 sama dengan 3 akar 6. Ya. Soal nomor 2, jarak titik B ke garis EG yaitu 3 akar 6. Jelas ya? 3 karena jawabannya yang D. Kita kasih apa ini? Kita blok ya, merah. Nah, itu. Jelas ya? Lanjut soal nomor 3. Sesuaikah pernyataan-pernyataan di bawah ini dengan memberi tanda centang pada kolom yang sudah disediakan? Nah, ini. Sama ya. Jarak titik T ke alas sama dengan jarak A ke E. Yang kedua, jarak titik C ke bidang BDG adalah sepertiga dari CE. Jarak titik T ke bidang ADHE adalah 4 akar 2. Kita lihat di sini. Kita kerjakan dulu yang nomor 1. Jarak T ke alas. Nah ini. Jarak titik T ke alas. Alasnya A, B, C, D. Ini yang merah ya. T ke sini. Jarak titik ke. Ingat ya. Jarak titik ke bidang itu tinggal buatlah garis pada bidang itu. Terserah arahnya kemana. Dari titik itu yang jadi titik A, T ya. Kamu tarik garis ke garis tadi. Harus tegak lurus. Itu konsepnya. Jelas ya? Maka kita buat garis yaitu ada ini garis BG ataupun garis AC. Sekarang kita tarik ke dari titik T ke garis tadi. Nanti kita buktikan tegak lurus enggak. Berarti saya buatkan dulu garis. Nah ini saya blok warna yang beda kuning aja. Nah kita buktikan TO apakah tegak lurus kalau kita pakai AC atau mau pakai BG. Kita tinjau dari garis AC. TO ini ada AC. Paling mudah buatkan bidang yang melalui garis AC dan titik TO. Bidang apakah itu? Kita lihat bidangnya. Kita buat dulu ya. Kita buatkan bidang apa yang menguntungkan bagi kita. Buat bidangnya dulu. Nah, kita arsir pakai warna yang beda ya. Hijau nggak kelihatan. Ini nggak kelihatan. Biru nutup. Nah, yang coklat ini. Kita buat lagi. Kita buat lagi. Kita ternak garis lagi. Nah, kita buat lagi. Kita taruh sini. Nah, ini ya. Ini kurang sini dikit. Ini ya. Maka bidang terbentuk apa? Bidang ACGE. Bidang persegi panjang. Maka TO sejajar AE sejajar CG. Panjangnya juga sama. Yaitu sama aja dengan panjang rusuk kubus. Kita lihat di sini apa jawabannya.
jarak titik T ke alas, yaitu jarak sama dengan apa? Jarak A ke E. Oh iya betul. Kita centang ya. Sekarang kita tinjau yang ketiga dulu. Jarak titik T ke bidang ADHE adalah 4/2. Kita lihat di sini. Ini ADHE, ini titik T. Sama tadi apa? Buatkan ya apa? Garis yang melalui T dan tegak lurus pada bidang. Tapi di bidang ini kita buat garis dulu. Kita tarik ke sini bidangnya atau garisnya dulu, yaitu garis EH. Kan jarak titik T ke bidang ADHE. Kita buat lagi garisnya, kita ambil di sini. Kita potong di sini. Nah, kita taruh di sini. Kita taruh di sini. Nah, kalau kita lihatin dengan jelas gambarnya ya, berarti jarak T ke bidang ADHE itu sama aja jarak T ke tengah-tengah garis EH. Lah kok ini saya perpanjang ke sini? Nah, maka garis ini sama aja sejajar dengan garis AB, sejajar dengan garis HG atau garis CD. Maka merupakan apa ini? Panjang rusuk kubus. Tapi yang dimintakan hanya di tengah-tengah ini. Nah ini ya saya potong di sini supaya nggak gagal paham ya. Nah ya, saya kasih blok hitam aja. Hitam tapi yang kelas berat gitu ya. Nah itu. Berarti berapa panjangnya? Ya separuh dari rusuknya. Berapa panjang rusuknya tadi? 8. Berarti harusnya separuh dari 8 berapa? 4 panjangnya. Di sini apa? 4/2. Berarti dengdong ya, salah. Jelas? Sekarang ke pernyataan kedua. Jarak C ke bidang BDG. Kita lihat ini C. Ya. C ke bidang BDG. BDG adalah segitiga sama sisi. Ya. Segitiga sama sisi. Kalau kita lihat, kita buat dulu yang melalui atau memotong bidang BDG dan melalui titik C kita buat bidang, yaitu bidang apa ini? Bidang yang enak ACGE. Ya. Saya buat di sini mungkin masih ada. Oh jauh sini. Kita buat bidang ACGE. Ambil warna kuning. Oh ini kuning ya. Kuning saya ambil yang kelas berat. Nah, saya copy lagi. Saya jatuhkan. Saya copy lagi. Saya jatuhkan. Saya copy lagi. Saya jatuhkan. Nah, seperti itu. Jadi, yang C dan memotong pada bidang BDG yaitu bidang ACGE. Maka jaraknya di sini potongnya ini. Jadi potongnya di sini berarti dia akan melalui titik ini ya,
titik O, kalau disebut titik O sama G. Berarti G sama O itu adalah tinggi segitiga BDG. Maka jaraknya akan jatuh ke GO. Kalau kita teruskan di sini, ya ini dia akan menembus bidang BDG dan ketemu titik E. Lah EC adalah diagonal ruang. Maka jaraknya tinggal C ke P sama P ke E. Karena titik C ke bidang BDG, maka jaraknya titik C ke titik P. Yaitu berapa? Sepertiga panjang dari CE. Kita lihat di sini. Jarak titik C ke bidang BDG adalah sepertiga dari CE. Oh, betul ini ya. Kita centang di sini. Nah, itu ya. Jelas ya? Paham ya? Gambarnya satu persatu ini ya. Sudah mantap. Ya. Perhatikan terus. Jangan sampai gagal paham. Ya. Jangan lupa like, subscribe, komen, share di CMSDP. Ya. Channel Matematika Sen Dwi Purnama. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus ya. Cuy.